Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tasyakur dan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, dan insya Allah kita akan ditambahkan terus nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'ina ila yaumil qiyamah, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, semoga yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah dunia, berkah akhiratnya, sehingga bahagia dunia dan bahagia di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini ada fenomena sekarang. Ada apa? Fenomena. Ada seorang istri dianiaya sama suaminya. Ini fenomena namanya. Nggak perlu disebut artisnya, tapi udah pada tahu semuanya. Tahu nggak apa sebabnya itu? Sebabnya dia tidak mengindahkan ayat Allah Subhanahu wa taala pada juz yang ke-15 surah yang ke-17 surah Al-Isra, ayatnya ayat 26, tepat halamannya 248. Gak percaya, buka tuh ayatnya. Kata Allah apa? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Itu ayatnya. Coba buka Qur'annya. Ada enggak? Oi. Kelamaan ya. Ini ahli surga begini nih. Aduh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-26 surah Al-Isra tersebut apa? Berikanlah hak keluargamu. Wa ati artinya datangkanlah atau berikanlah dzal qurba keluargamu apa? Haqqahu, yaitu hak-haknya. Ulama tafsir yaitu Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau menulis tafsirnya yang kita kenal dengan tafsir namanya Zubdatut Tafsir. Di sana dikatakan bahwa yang namanya dzal qurba nih, dzal qurba nih, yang namanya maksudnya punya keluarga terdekat, tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Dari segi nasabnya, bukan dari segi rumah dekat atau jauhnya, bukan dari segi itu rumah dempet atau tidak dempet, tetapi dari keturunannya. Artinya kakak, adik, paman, encang, encing, itu yang lebih diutamakan, diberikan haknya. Lalu ada ayatnya, kalimatnya adalah haqqahu. Di situ Syekh Muhammad Sulaiman mentafsirkan kata haqqahu dengan silaturrahmi. Nih dengerin. Oi dengerin nih. Dengerin. Kata haqqo itu diartikan silaturahmi. Artinya kalau kita punya istri, silah itu artinya nyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Jadi nyambung kasih sayang. Berarti kita kalau memberikan hak kepada istri, hak kepada suami, hak kepada anak, kita harus sayang anak kita. Sayang nggak sama anak kita? Sayang nggak sama suami kita? Jangan galak ya sama suami. Nah, sebaliknya berarti. Jadi ayat inilah yang menjadi jawaban kenapa terjadi yang namanya KDRT itu. Makanya saya katakan, kalau kita baca ayat ini, kalau kita renungkan ayat ini, kayaknya jauh itu ada yang berantem, jauh. Pernah dengar nggak ada orang berantem lalu kemudian sampai suami istri
suami ngebunuh istrinya, ada nggak yang gitu? Ada ya? Ada orang salah? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Di sono jauh di ujung laut. Ya Allah, itulah kuncinya. Maka kalimat berikutnya ketika haqqahu sudah disebutkan, lalu kemudian apa? Wabnasa wal masakin, yaitu adalah orang-orang miskin. Lalu kemudian apa? Artinya orang-orang miskin itu harus kita kasihi, orang-orang miskin itu harus kita sayangi. Tuh, ini mau santunan. Ini mana orang yang katanya mau santunan? Saya udah siapkan ono santunan tapi kagak ada yang datang. Alhamdulillah berarti ya, buat minggu depan berarti kan gitu. Santunan anak yatim. Besok minggu depan bawa bocah yatimnya, kita pengen ngelus rambutnya. Kalau kata Nabi, satu rambut itu nanti pahalanya banyak banget kita elus rambutnya. Makanya yang bocah yatim rambutnya gondrong, dielus rambutnya, maka pahalanya makin banyak. Tapi kalau yang botak, jangan. Jamaah sekalian berbahagia tuh besok. Lalu kemudian apa? Wabna sabil, yaitu adalah orang-orang yang dalam perjalanan, itu harus kita sayangi. Kalau dia minta sesuatu sama kita, kita harus berikan. Kalau kita ada, kalau kita tidak ada, ya diusahakan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan memberikannya kalau itu berupa harta dengan berlebih-lebihan. Kagak boleh kita berlebih-lebihan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih kita lihat coba sekarang nih. Ayat Allah kita lihat nih. Iya, ayat Allah itu sudah kita baca. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasul sayang sama keluarganya. Saya mau tanya, Rasul punya istri yang kedua namanya siapa? Aisyah. Aisyah itu disayang banget sama Rasul. Saking sayang bangetnya Rasul sama Aisyah, ketika Rasulullah SAW melihat Aisyah itu sedang sedih, Rasulullah menghiburnya Aisyah dengan dia mengajaknya perlombaan lari antara Aisyah dengan Rasulullah SAW. Lari Rasul. Tapi saya yakin kalau Rasul dengan Aisyah itu yang menang, kira-kira Aisyah apa Rasul? Rasul. Lah laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, iya nggak? Laki-laki. Tapi ternyata Rasul di akhir garis finishnya yang menang adalah istrinya, yaitu Aisyah. Supaya apa? Supaya Aisyah bisa tersenyum. Supaya apa? Supaya Aisyah bisa gembira dan langsung dia bahagia kembali. Masya Allah. Tubuh itu Rasul dengan istrinya. Lalu bagaimana dengan cucunya? Cucunya Rasul siapa? Ada Husain, ada Hasan. Husain sama Hasan, Hasan sama Husain. Dua cucunya ini paling disayang. Bahkan ketika cucunya Hasan dan Husain ini menaiki Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat sunnah, dan beliau tidak kemudian bersegera bangun dari sujudnya ketika pundaknya dinaiki oleh kedua cucunya tersebut. Tuh, khawatir kalau Rasul bangun dari sujud lalu kemudian cucunya jatuh. Maka Rasul menunda bangun dari sujudnya sampai cukup lama, dan barulah ketika cucunya itu beranjak dari pundaknya, lalu Rasulullah SAW melanjutkan gerakan sholatnya. Betapa sayangnya Rasul kepada cucunya Hasan dan Husain. Masya Allah. Lalu kemudian ada satu ketika cerita tapi cerita ini sedih. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah SAW itu melakukan perlakuan yang berbeda kepada kedua cucunya. Si Husain, dalam satu cerita, Husain itu protes sama Rasul. Protes sama ibunya yang disampaikan ke Rasul. Ibunya si Husain dan Hasan siapa berarti? Siapa? Fatimah. Betul. Ini pintar perempuan itu. Ya kalau nggak pintar nggak mungkin lah ya. Tuh. Masya Allah, ketika itu si Husain protes sama ibunya Fatimah,
wahai ibuku, kenapa kakek memperlakukanku berbeda? Aku cuma dikecup leherku, sedangkan si Hasan itu dicium bibirnya. Kenapa wahai ibuku? Lalu kemudian si Fatimah ini ngadu sama Rasul. Rasul, ini cucumu mengadu sama saya, kenapa engkau memperlakukan beda antara Hasan dengan Husain? Kenapa ya Rasul? Lalu kemudian Rasul mengatakan begini. Fatimah, saya itu tahu apa yang akan terjadi pada anakmu nanti. Si Hasan, si Husain, saya tahu itu nanti akan terjadi seperti apa. Nanti si Husain itu lehernya dipenggal sama orang-orang yang munafik, dipenggal sama musuh-musuh Islam. Tuh, lehernya diapain? Dipenggal. Sedangkan si Hasan itu diracun sampai kemudian ususnya itu keluar dari mulutnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Di saat itulah kemudian Siti Fatimah menyadari apa yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sangat tepat dan sangat benar. Artinya Rasul sangat cinta kepada cucunya, tapi Rasul tidak bisa mengelak takdir yang akan terjadi kepada kedua cucunya. Cucunya Nabi itu meninggal semuanya. Husain meninggal dengan dipenggal lehernya, sama orang-orang Islam juga, sama orang-orang Islam yang berkhianat dan kemudian kerjasama dengan orang-orang kafir. Lalu kemudian Hasan diracun, na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian, itulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada keluarganya, ke istrinya dan ke anak-anaknya dan keluarga-keluarga besar yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, kita sekarang sebelum mempelajari Al-Quran sudah kita bahas tadi itu kejadian yang terjadi di masyarakat kita. Maka sekarang kita masuk kepada ngaji Al-Quran, jatuhnya sekarang sampai pada ayat yang ke 42. Mangga silakan dibuka. Ayo silakan Al-Qur'annya dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 42. Siap ya? Baca bareng-bareng. Tidak usah dicontohkan karena udah bisa. Ini kenapa enggak ikut? Qurannya udah gitu. Oh enggak masing-masing? Enggak megang. Oh lagi enggak pegang. Lagi haram ya? Ya udah. Baik, kita buka ayat 42 sekarang. Ta'awudz, kemudian baca Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. Pakai speaker. Nada yang pertama, kedua, ketiga baru alhamdulillah. Ya. Lillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Sampai ain ya. Nah, ibu sekalian, pada ayat ini Allah mengatakan adalah wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ada yang ngomong begini, udah nggak apa-apa Ustaz, daripada kebaikan nggak dikerjain sama sekali. Kalau malam mangkatnya pengajian, hari rayanya dangdutan. Nah, kira-kira bagus apa jelek gitu dah? Woi, bagus apa jelek? Daripada kagak sama sekali, lalu kemudian dicampurin acara hajatan dengan begituan. Boleh apa kagak? Sebenarnya kagak boleh. Nih dengerin ya nih, saya mau ngomong yang benar nih, benar. Terserah mau nerima kagak, terserah sama gitu ya. Kalau misalkan ada kebaikan, gak boleh dicampur dengan keburukan. Ini ayatnya jelas, wala talbisul haqqo bil batil. Maka orang yang hajatan, orang yang kemudian melakukan kebaikan, kan hajatan baik bu. Sunnah hajatan itu, sebab bilang itu riya, bukan. Hajatan itu sunnah. Bahasa Arabnya namanya walimah. Apa bahasa Arabnya? Walimah. Maka istilahnya kita biasanya walimatul arus atau walimatun nikah. Itu sunnah Nabi. Maka sunnah dilaksanakan harus dengan cara-cara yang baik. Benar apa enggak? Iya. Apa? Contoh nih, acara hajatan yang diundang ustadz, yang undang kiai, ceramah tuh. Ceramah gitu, pagi ada ustadznya, ntar sore ada ustadznya, malam ada ustadznya. Kira-kira bagus apa jelek begitu tuh? Jadi kalau gitu kan ustadz udah laku ya, bener nggak? Woi, bener nggak? Nah, itu ya, tapi boleh lah nyanyi, tapi nyanyi Islami itu boleh. Kenapa? Karena ada satu hadis, ada cerita, satu riwayat mengatakan bahwa ketika ada walimatul arus itu boleh bermain musik, boleh. Bermain musik boleh, nyanyi itu boleh. Cuma nyanyi yang mengingatkan kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah itu boleh. Nyanyinya yang boleh kayak misalkan nyanyi kayak mengingatkan apa? Yang apa? Aku mencintai karena Allah, apa itu? Iramanya gimana itu? Nah, cintai aku karena Allah. Boleh tuh begitu tuh, boleh tuh. Jadi mengingatkan kepada Allah. Jangan nyanyi yang mohon maaf ya, goyang dompet, apalagi itu cinta satu malam, apalagi itu ya yang begitu lah itu. Nah, itu jangan tuh, karena nggak mengingatkan kepada Allah ya. Nah itu. Kata Allah, jangan kau campur adukan kebaikan dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan kebenaran sedangkan kau mengetahuinya. Saya ini nggak mau menyembunyikan kebenaran. Saya sampaikan. Kalau kata Allah nggak boleh begitu, ya nggak boleh saya sampaikan. Terserah kita mau terima atau kagak. Gitu ya, Bu. Woi. Iya. Ah gitu. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marakiin. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bagi orang-orang yang mampu, tunaikan zakat. Bagi orang yang kagak mampu, jangan tunaikan zakat. Kenapa? Karena zakat itu ada yang namanya nisab dan ada yang namanya haul. Harus ada aturannya, bukan seenaknya dewek. Tapi kalau sholat kagak ada syarat mampu ya, kagak ada syarat gimana-gimana. Meskipun dia tidak mampu berdiri, tetap dia wajib sholat meskipun duduk. Betul apa kagak? Kalau dia kagak mampu duduk, maka dipersilahkan dia tiduran. Kalau tidak mampu tiduran, maka berisyaratlah dia melaksanakan sholatnya. Jadi kapanpun, bagaimanapun kondisinya, sholat harus dikerjakan. Tapi kalau zakat
tidak semua orang wajib mengeluarkan zakat. Warka'u marokin, dan hendaklah melaksanakan sholat itu secara berjamaah, jangan sendiri-sendirian. Kalau sendiri-sendirian tidak ubahnya ketika Islam dulu masih awal, yaitu orang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Karena zaman dulu kalau ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah langsung dimusuhi, langsung diperangi. Sedangkan sekarang tidak, maka kita jangan kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian menyuruh manusia dengan kebaikan sedangkan kalian lupa pada diri kalian? Maksudnya apa? Kita nyuruh doang orang melaksanakan kebaikan, tapi kita tidak melaksanakan kebaikan. Itu maksudnya. Kita nyuruh orang melaksanakan untuk berzakat, tapi kita enggak berzakat. Kita nyuruh orang untuk kemudian baca Quran, tapi kita enggak baca Quran. Ini salah. Kita nyuruh orang untuk sholat, tapi kita kagak mau sholat. Nyuruh orang buat ngaji, kitanya kagak ngaji. Ini kan jamaahnya banyak banget ini, Masya Allah. Ini luar biasa. Besok insya Allah kita punya rencana, kan kalau sekarang nggak bisa santunan, besok bisa santunan, insya Allah lebih banyak jamaahnya ya. Amin ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu membaca Al-Quran. Quran sudah kamu pelajari, Quran kamu telah pahami, tapi kamu tidak pernah mau menerapkan Al-Quran. Afala taqilun, maka apakah kamu tidak punya otak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sungguhnya salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sampai situ tadi ya, ya kan? Yaitu orang-orang yang meyakini, yazunnuna, menyangka atau meyakini bahwa sesungguhnya mereka bertemu Tuhan mereka dan bahwa mereka kepadanya akan dikembalikan. Jadi kalau misalkan kita akan menyangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita itu termasuk orang-orang yang khusyuk karena kita berjumpa dengan Allah. Kalau sholat kita ingat pada Allah, di depan kita ada Allah, kita khusyuk insyaallah. Tapi kalau kita nggak ingat di depan kita ada Allah, kayaknya yang kepikiran dalam otak kita sholatnya bukan Allah. Apa berarti? Dunia, ya kan? Sinetron, duit, utang, tuh banyak banget urusan tuh kalau lagi sholat, ingat semuanya. Masya Allah, itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sampai ayat yang ke-46 46 ya, 46. Dah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah sekarang udah jam 9 ya, jam 9. Kita tutup dengan doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Dan